Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pengajian kitab Safinatun Najah yang berisi tentang fikih madhab Asy-Syafi'i. Pada malam hari ini kita akan masuki pasal tentang waktu-waktu sholat. Faslun fi awqatis sholat. Pasal atau pembahasan tentang waktu-waktu sholat. Awqatun itu jamak dari waqtun. Kata waqt itu masuk ke dalam bahasa Indonesia jadi waktu. Jadi waktu itu dari bahasa Arab waqtun. Awqatus sholati khamsatun. Waktu-waktu sholat itu ada 5. Yang dimaksud waktu sholat fardu. Sholat fardu ada 5, maka waktunya juga ada 5. Nah, waktu setiap sholat itu ada awalnya, ada akhirnya. Awwalu waqti zuhri, awal waktu zuhur, zawalus syamsi. Asy-syams itu matahari. Zawal itu artinya tergelincir. Zawal sudah jadi bahasa Indonesia juga. Sudah biasa digunakan oleh kaum muslimin di Indonesia. Ya, mereka dalam membicarakan tentang khususnya tentang waktu sholat, mereka menyebutnya dengan zawal. Ya. Awal waktu zuhur itu zawal dibilangnya. Zawal sendiri mana aslinya itu tergelincir. Ya. Nanti ada penjelasannya di Nailur Rajab. Jadi awalnya itu adalah zawal waktu zuhur, wa akhiruhu dan akhirnya masiru dilli syai'i mislahu. Masir itu masdar dari sara yasiru. Sara yasiru menjadi. Dillu syai', dillun itu bayangan. Bayangan sesuatu itu sudah menjadi mislahu sama dengannya. Jadi bayangan dari suatu benda itu sudah sama dengan bendanya. Maksudnya panjangnya. Panjang dari bayangan suatu benda apa saja. Yang penting bendanya itu tegak lurus, bisa tongkat, bisa manusia. Itu kalau panjangnya sudah sama dengan panjang bayangannya itu sudah sama dengan panjang bendanya, maka waktu asar itu sudah habis. Cuma di sini ada keterangan waktu zuhur sudah habisnya, berarti masuk waktu asar. Cuma ada keterangan ghaira zillil istiwa, selain bayangan pada saat istiwa. Istawa, yastawi itu artinya sama. Istiwa masdarnya. Yang dimaksud dengan istiwa usyamsi itu ketika matahari berada di tengah-tengah langit, itu disebut dengan istiwa. Karena kanan dan kirinya, barat dan timurnya jadi sama. Nah, selain bayangan pada saat istiwa. Jadi kalau pada saat istiwa itu ada bayangannya, maka itu ditambahkan nanti ya. Karena bayangan saat istiwa itu tidak dimasukkan dalam dalam menghitung bayangan suatu benda itu sampai sama dengan panjang bendanya. Jadi nanti ditambahkan gitu ya. Nanti di penjelasannya kita jelaskan lebih lanjut. Ini banyak yang tidak paham soal ini. Jadi yang biasanya orang pahamnya waktu zuhur itu habis ketika bayangan suatu benda itu sama panjangnya dengan bendanya. Nah, mereka tidak karena kita di Katulistiwa ya, di Katulistiwa itu
Khatulistiwa itu dari bahasa Arab khattulistiwa, garis pertengahan. Maksudnya garis pertengahan bumi, kita di garis pertengahan bumi, sehingga memang pada saat istiwa matahari, pada saat matahari berada di tengah-tengah langit itu ada bayangan tapi nggak terlalu panjang. Tapi kalau di negeri-negeri yang jauh dari khatulistiwa, nanti saat istiwa itu bayangan suatu benda itu kelihatan dan cukup panjang. Nah, itu bayangan saat istiwa itu tidak dihitung. Ya, tidak dihitung. Jadi nanti harus ditambahkan karena dia tidak dianggap sebagai bayangan yang dihitung untuk menentukan waktu atau akhir waktu zuhur atau awal waktu asar ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah waktu asar. Awalu waktul asri, awal waktu asar. Idza shara zillu kulli syai'in mithlahu. Ketika zillu kulli syai'in, bayangan segala sesuatu, shara menjadi mithlahu, sama sepertinya, sama seperti sesuatu itu. Jadi ini sama kayak yang tadi. Kalau tadi diungkapkan dengan masiru dhillis syai'i mithlahu. Di sini diungkapkan dengan idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu. Itu sama. Maksudnya akhir waktu zuhur dan awal waktu asar itu adalah ketika bayangan suatu benda itu sama dengan panjang bendanya. Wazada qalilan. Nah, kalau waktu asar tentu saja harus ditambah sedikit ya. Karena kalau sama persis nanti membedakannya dengan akhir waktu zuhur itu bagaimana? Harus ditambah sedikit. Wazada qalilan, dan tambah sedikit. Walaupun itu cuma sedikit, yang penting sudah lebih panjang ya dari bendanya, bayangannya itu lebih panjang dari bendanya, maka sudah masuk waktu asar. Wa akhiruhu, dan akhirnya ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Jadi kalau sudah terbenam matahari maka waktu asar sudah habis. Wa awwalu waqtil maghribi ghurubus syamsi wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmar. Awal waktu maghrib adalah terbenamnya matahari dan akhirnya adalah terbenamnya syafaq yang merah. Syafaq itu cahaya senja, cahaya setelah matahari terbenam. Setelah matahari terbenam di ufuk itu masih ada cahaya di langit barat ya. Itu disebut dengan syafaq. Syafaq itu warnanya merah. Jadi kalau nanti cahaya merah itu sudah hilang, maka berarti waktu maghrib sudah habis. Wa awal waqtil isya'i, dan awal waktu isya, ghurubus syafaqil ahmad, terbenamnya syafaq yang merah. Wa akhiruhu, dan akhirnya tulu'ul fajris shadiq, terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu fajar yang benar, bukan fajar yang palsu, bukan fajar yang bohong. Nah, nanti ada penjelasannya. Kemudian yang terakhir, wa awwalu waqtis subhi tulu'ul fajris shadiqi wa akhiruhu tulu'us syamsi. Awal waktu subuh adalah terbitnya fajar shadiq dan akhirnya adalah terbitnya matahari. Ya, jadi kalau matahari sudah keluar, maka waktu subuh sudah habis. Kita baca dulu penjelasannya dari kitab Nailur Raja bi syarhi Safinatin Najah. Itu disebutkan awqatus salati khamsatun, waktu-waktu salat itu ada 5. Ya, dijelaskan satu per satu. Yang pertama waktu zuhur, awal waktu zuhri zawalus syamsi wa akhiruhu masiru dhilli kulli syai'in mithlahu. Ya, awal waktu zuhur itu adalah, ini masih dari matan Safinatun Najah yang tadi. Awal waktu zuhur itu adalah
zawalnya matahari, tergelincirnya matahari, wa akhiruhu masiru dhilli kulli syai'in mithlahu, dan akhirnya adalah ketika bayangan segala sesuatu itu sama dengan bendanya. Ghayra dhillil istiwa, selain bayangan pada saat istiwa. Nah, ini istilah-istilah yang digunakan di sini dijelaskan. Yang pertama dijelaskan makna zuhur. Az-zuhru lughatan ma ba'da zawal. Zuhur itu secara bahasa artinya setelah zawal. Waktu setelah zawal itu disebut dengan waktu zuhur secara bahasa. Secara terminologis, kata zuhur itu digunakan untuk menamai sholat. Sholat yang dikerjakan pada waktu itu dinamakan dengan sholat zuhur. Ya. Kalau dalam bahasa Arabnya, al-zuhru. Ya. Masuk ke dalam bahasa Indonesia jadinya zuhur. Gitu. Nah, zawal itu apa? Waz-zawalu mailu syamsi an wasatis sama. Zawal itu adalah condongnya matahari dari pertengahan langit. Kalau kita bilangnya tergelincir. Kenapa dibilang tergelincir? Matahari itu saat terbit itu kan muncul dari timur. Kemudian naik sampai dia nanti di puncak yang tertinggi itu. Ya, dari timur naik ke atas terus sampai di puncak yang tertinggi itu. Itulah yang dimaksud dengan istiwa. Nah, setelah itu nanti dia mulai turun sedikit demi sedikit sampai nanti terbenam di sebelah barat. Nah, saat dia setelah mencapai puncak, kemudian dia mulai turun, ya, itu disebut dengan zawal. Makanya orang Indonesia menyebutnya dengan tergelincir karena dia setelah naik, ya, kemudian dia mulai turun, kayak mau jatuh gitu ya. Jadi bahasanya begitu. Itu yang dimaksud dengan zawal. Nah, kalau matahari berada di tengah-tengah itu disebut dengan istiwa. Ini disebutkan wal istiwa bulughu syamsi ila wasatis sama. Istiwa itu maksudnya adalah sampainya matahari ke tengah-tengah langit. Nah, tengah-tengah itu maksudnya tengah-tengah dari timur ke barat. Karena bumi kita itu kan miring. Ini perlu pengetahuan tentang ilmu apa ya? Ilmu IPA ya. Bumi, astronomi. Bumi itu dia tidak tegak, dia berrotasi itu dalam keadaan miring. Oleh karena itu matahari itu kelihatan dari bumi terbenam, timbul dan terbenam, terbit dan terbenam itu kelihatannya dari timur ke barat. Jadi terbit di arah timur, kemudian naik ke atas, kemudian terbenam di arah barat. Dan itu enggak di satu tempat, karena bumi selain berrotasi dalam keadaan miring, dia juga berevolusi terhadap matahari, dia mengelilingi matahari. Sehingga posisi kemiringan dia terhadap matahari itu berubah-ubah sepanjang tahun. Itulah yang menyebabkan tempat terbitnya matahari itu bergeser setiap hari. Ini kalau yang sudah pernah mengalami, nanti kalau yang belum silakan dicoba ya. Pada bulan Juni itu matahari itu terbitnya di sebelah timur tapi di arah utara. Berarti timur laut ya. Nanti akan bergeser dari hari ke hari ke arah selatan sampai puncaknya nanti bulan Desember itu dia di arah timur selatan. Timur selatan itu apa? Tenggara ya. Tenggara. Begitu. Jadi dia tidak di arah timur pas. Dia berada di arah timur pas itu cuma 2 kali dalam 1 tahun ya. Di saat pergeserannya dari utara, timur utara ke arah selatan itu nanti pada suatu hari dia akan berada di tengah-tengah. Kalau pas berada di tengah-tengah itu betul-betul di atas kepala kita nanti pas istiwa itu ya. Nah, itu disebut dengan hari tanpa bayangan.
hari tanpa bayangan, karena dia betul-betul di atas kepala kita, dan itu beda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, tergantung posisinya dari bumi. Makanya sering ada himbauan untuk meluruskan arah kiblat. Itu caranya pada hari ketika matahari itu tepat berada di atas Ka'bah di saat istiwa, di saat tengah siang. Nah itu nanti ada waktunya, itu pasti ramai pas waktu itu. Kenapa? Karena di saat matahari berada tepat di atas Ka'bah itu, bagi kita yang ada di Indonesia itu sudah sore itu, sehingga kita bisa melihat arah matahari. Nah itulah arah kiblat pas pada hari itu. Kalau kita melihat arah matahari, maka itu adalah arah kiblat pas. Atau kalau melihat mataharinya matanya terganggu, maka bisa dilihat bayangannya. Dilihat bayangannya kan kebalikan dari matahari. Kita berdiri di luar tempat yang panas, kita lihat bayangannya. Nah itulah kita buat garisnya itu, bayangan itu. Maka bayangan yang ke arah timur itu berarti pintunya masjid harusnya di situ. Yang ke arah barat itu adalah arah kiblatnya. Begitu. Itu terjadi 2 kali dalam 1 tahun. Disebut dengan hari tanpa bayangan, di saat matahari itu betul-betul terbit dari arah timur pas, bukan timur menceng ke utara atau menceng ke selatan. Nah, selain yang 2 hari itu, maka saat istiwa itu pasti ada bayangannya. Saat matahari berada di tengah langit, karena yang dimaksud dengan tengah-tengah itu adalah tengah-tengah antara timur dan barat, bukan antara selatan dan utara. Selatan dan utaranya bisa bergeser dikit, walaupun kalau bagi kita yang ada di Khatulistiwa itu ya cuma beberapa derajat gitu. Tapi yang berada di timur tengah misalnya, pas tengah itu, pas istiwa itu, bayangannya lumayan itu. Kadang-kadang bayangannya sudah sama dengan bendanya. Nah kalau yang nggak tahu ini nanti mengukur waktu zuhur ya dan waktu asar itu bisa salah kaprah. Ya walaupun di zaman kita sekarang waktu-waktu sholat itu alhamdulillah sudah dihitung oleh para ulama, jadi kita tinggal mengikutinya saja. Tapi ilmu ini tetap harus dipelajari dan diajarkan supaya nanti qadarullah kalau Allah menakdirkan kita atau anak cucu kita dalam kondisi yang berbeda, maka mereka tetap bisa menentukan waktu sholat, terutama waktu sholat zuhur dan asar ini yang harus melihat bayangan matahari. Jadi gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan tadi yang sudah disebutkan dalam kitab Safinatun Najah, di sini diulang lagi. Maknanya itu adalah bahwasanya waktu zuhur secara keseluruhan itu masuk bimaili syamsi an wasatis sama, ketika matahari itu sudah condong dari pertengahan langit ila jihatil maghrib. Jadi sudah condong, sudah tergelincir dari tengah-tengah langit ke arah barat. Jadi matahari itu perjalanannya dari timur ke barat. Nah, di saat dia berada di tengah-tengah antara timur dan barat itu disebut dengan istiwa. Nah, kalau sudah geser sedikit ke arah barat maka itu disebut dengan dengan zawal ya. Kalau dari timur naik sampai ke puncak istiwa, sudah geser sedikit walaupun cuma beberapa menit, 1 menit, maka itu sudah dianggap zawal, sudah masuk waktu zuhur. Wayan qadi bimasyiridil lisyai mislahu, dan waktu zuhur itu berakhir dengan ketika bayangan suatu benda itu sama panjangnya dengan bendanya itu. Min ghairi husbani zillihi al-mawjud inda istiwa isyamsi, tanpa menghitung
bayangannya yang ada saat matahari itu berada di tengah-tengah. Nah, itu penjelasannya yang tadi sudah Ana jelaskan. Saat matahari berada di tengah-tengah antara timur dan barat itu hanya 2 hari dalam setahun di mana suatu benda itu nggak ada bayangannya. Nah, kalau pas di hari itu, maka menghitung bayangan itu sama dengan bendanya itu ya berarti sama persis. Tapi selain itu, pas istiwa itu ada bayangannya, sehingga yang bayangan saat istiwa itu nggak boleh dihitung. Nggak boleh dihitung sebagai bagian dari bayangan yang sama dengan bendanya tadi. Jadi nanti caranya, kalau bendanya itu 1 meter tingginya, kemudian bayangannya saat istiwa itu 5 cm, maka habisnya waktu zuhur itu adalah ketika bayangan benda tersebut sudah 1 meter lebih 5 cm. Karena yang 5 cm tadi tidak boleh dihitung sebagai bagian dari 1 meter. Begitu ya kira-kira. Kemudian yang kedua adalah waktu asar. Wa awwalu waqtil asri dasara dillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan wa akhiruhu ghurubus syamsi. Awal waktu asar itu adalah ketika bayangan setiap benda itu sama dengan bendanya, panjangnya sama, wa zada qalilan dan tambah sedikit, walaupun cuma 1 cm sudah bertambah, maka itu sudah masuk waktu asar. Wa akhiruhu ghurubus syamsi, dan akhirnya adalah terbenamnya matahari. Nah, di sini jelaskan al-asr. Al-asr lughatan ad-dahr. Al-asru lughatan ad-dahr. Asr itu secara bahasa artinya masa. Makanya ada surat al-asr artinya wal asri, wal asr demi masa, bukan demi sholat asar. Ya. Walaupun ada juga yang menafsirkan begitu, tapi dalam penerjemahan bahasa Indonesia yang dipakai adalah tafsir yang umum, demi masa. Karena asar itu makna aslinya adalah masa. Gitu. Yang di antara masa-masa itu ya masa atau waktu orang melakukan sholat asar itu kalau dalam Islam. Kemudian setelah itu kata asar itu digunakan untuk nama sholat yang khusus di waktu dikerjakan pada waktu itu, ya, setelah habisnya waktu zuhur dan sebelum masuknya waktu maghrib itu disebut dengan sholat asar. Kita bilangnya asar gitu ya. Kalau dalam bahasa Arabnya asrun, asar. Nah, itu pergeseran pengucapan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Jadi begitu. Ini tadi sudah dijelaskan. Ini mulainya itu adalah saat bayangan suatu benda itu sama dengan bendanya dan lebih panjang sedikit, walau qalilan, walaupun panjangnya itu sedikit, tambahnya itu sedikit, sampai nanti terbenam matahari. Terbenam matahari itu seluruh lingkarannya itu sudah tenggelam, maka itu berarti sudah habis waktu asar. Kemudian selanjutnya waktu sholat maghrib. Wa awwalu waqtil maghribi, awal waktu maghrib, ghurubus syamsi, terbenamnya matahari, wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmar, dan akhirnya adalah tenggelamnya syafaq yang merah. Al-maghrib lughatan waqtul ghurub. Maghribun itu ismuz zaman, isim yang menunjukkan waktu. Waktu apa? Waktu goroba ya gurubu, fi'ilnya goroba ya gurubu. Goroba ya gurubu itu hilang, tenggelam. Ya. Jadi maghrib itu waktu tenggelam. Kalau matahari dibilangnya kan tenggelam. Waktu tenggelamnya matahari itu disebut dengan maghrib. Itu nama waktu.
Secara bahasa dia nama waktu. Kemudian digunakan untuk menyebut nama sholat yang dilaksanakan oleh kaum muslimin setelah matahari terbenam, itu disebut dengan sholat maghrib. Nah tadi awal waktu maghrib itu ketika matahari tenggelam secara keseluruhan, ya. Sudah nggak ada lagi sisanya. Kalau masih ada sisanya, ya lingkarannya itu belum betul-betul tenggelam, maka itu masih belum masuk waktu maghrib. Akhir waktu maghrib itu adalah ketika syafaq yang merah itu tenggelam, syafaq yang merah itu hilang. Ya. Nah, syafaq itu apa? Syafaq itu secara bahasa wasyafaqu al-hamra. Syafaq itu secara bahasa artinya al-hamra, warna merah. Jadi disebut syafaq karena warnanya merah. Wa qauluhu al-ahmar, karena itu perkataan penulis kitab al-ahmar itu kan yang merah, dia kata sifat. Wa qauluhu al-ahmar sifatun muakkidah. Perkataan si penulis kitab muallif al-ahmar itu adalah sifat yang menegaskan lil idah untuk menjelaskan maksudnya. Jadi sebetulnya tanpa dikasih al-ahmar pun namanya syafaq itu pasti ahmar. Begitu maksudnya. Tapi kadang-kadang kita memang begitu, sudah tahu warnanya tapi masih disebutkan warnanya untuk menegaskan, untuk lebih menjelaskan. Nah, jadi begitu. Setelah matahari terbenam itu di ufuk barat itu masih terlihat cahaya, kalau nggak terhalang oleh awan ya. Kalau di Indonesia ya seringnya nggak terlihat karena hampir tanpa hari tanpa awan. Tapi kalau di tempat-tempat yang memang seperti kayak di Arab gitu bisa dilihatnya. Bisa dilihat dengan jelas. Jadi setelah matahari terbenam itu masih ada cahaya yang tersisa, itulah yang disebut dengan syafaq. Warnanya dia kemerah-merahan begitu. Nah, di saat syafaq yang merah itu sudah hilang, maka ya diganti nanti dengan syafaq yang putih atau kuning, maka berarti sudah habis waktu maghrib. Kemudian selanjutnya wa awwalu waqtil isya'i, awal waktu isya, ghurubus syafaqil ahmar, hilangnya syafaq yang merah. Wa akhiruhu tulu'u al-fajris shadiq, dan akhirnya adalah terbitnya fajar shadiq. Nah, di sini jelaskan isya. Kata isya itu maknanya apa? Secara bahasa isya itu al-isya'u lughatan ismun li awwalid dhalam. Secara bahasa isya itu adalah nama bagi awal kegelapan. Saat matahari sudah tenggelam itu kan nggak langsung gelap. Kecuali kalau gelapnya karena mendung ya. Kalau di Indonesia sering sudah gelap karena mataharinya masih ada aja sudah gelap. Karena memang terhalang oleh awan atau mendung. Tapi di saat nggak ada awan, setelah matahari tenggelam itu nggak langsung gelap. Nah, baru sekitar 1 jam lebih setelah itu baru gelap. Kalau tidak ada bulannya itu ya. Kalau ada bulannya langsung diterangi oleh bulan. Di saat matahari tenggelam dan tidak ada bulan, itu tidak langsung gelap, tapi masih ada sekitar waktu 1 jam lebih dikit, baru kemudian betul-betul nggak ada cahaya. Di saat itulah nanti bintang-bintang mulai kelihatan. Nah, kalau sudah syafaqnya yang merah tadi sudah hilang, nah itu sudah mulai gelap. Nah, itu disebut isya secara bahasa. Makanya isya secara bahasa itu awal waktu gelap, itu awal malam itu disebut dengan isya. Kemudian kata isya digunakan untuk
menyebut nama sholat yang dikerjakan oleh kaum muslimin setelah malam itu sudah mulai betul-betul gelap, tidak ada lagi sisa-sisa cahaya matahari, itu disebut dengan sholat isya. Ada isya, ada asya. Kalau asya makan malam, sama hurufnya ya. Kemudian akhirnya itu ketika akhir waktu isya itu ketika terbit fajar shadiq. Nah, fajar shadiq itu apa? Wal fajrus shadiq wa al muntashiru dawuhu min jihatil masyriq mu'taridan minal janubi ila syamal. Fajar shadiq secara bahasa shadiq itu artinya yang benar, lawannya kadhib. Kalau fajar kadhib itu fajar yang bohong, yang enggak benar. Ya. Fajar shadiq wa al-muntashir dawuhu, yang fajar yang cahayanya itu tersebar min jihatil masyriq, di arah timur, mu'taridun, dia terbentang, minal janub ila syamal, dia di arah timur kemudian terbentang dari barat ke utara. Jadi kalau fajarnya itu sudah terbentang lebar, kita kalau melihat ke timur itu, melihat ke timur selatan kelihatan ada cahaya, sampai ke timur utara itu kelihatan ada cahaya, maka itu adalah fajar shadiq. Lawannya adalah fajar kadhib. Fajar kadhib itu disebutkan di sini, amal kadhib bahwa alladhi yatlu'u qabla shadiq, yang terbit atau yang muncul sebelum fajar shadiq, mustatilan, ya, dalam bentuk memanjang, maksudnya itu vertikal, dia bentuknya vertikal gini. Jadi kalau yang shadiq itu horizontal di arah timur, dua-duanya di arah timur, tapi kalau yang shadiq itu horizontal di timur, mulai dari selatan sampai ke utara. Kalau yang kadhib itu bentuknya vertikal gini. A'lahu adwa'u min baqi, bagian atasnya itu lebih terang daripada sisanya. Bagian atasnya itu lebih terang daripada bagian yang di bawahnya. Ya. Wa tuqibuhu zulmatun ghaliban, dan biasanya fajar kadhib itu diikuti dengan kegelapan. Itu di antara ciri-ciri fajar kadhib. Fajar kadhib itu setelah hilang dia gelap. Kalau fajar shadiq nggak ada hilangnya, karena dia langsung disambung dengan keluarnya matahari. Itu menunjukkan fajar shadiq itu memang cahaya matahari yang berada di bawah ufuk itu. Sifat matahari saat mulai mulai mengintip dunia kita, itu sudah ada cahayanya yang kelihatan, walaupun mataharinya sendiri lingkarannya itu belum nongol. Nah, itu disebut dengan fajar shadiq. Jadi nyambung dengan fajar shadiq itu nyambung dengan cahaya matahari. Kalau fajar kadhib enggak, karena dia setelah muncul nanti hilang selama beberapa saat, kemudian baru muncul fajar shadiq. Itu menunjukkan bahwasanya fajar kadhib itu bukan cahaya matahari. Gitu. Nah, waktu sholat subuh itu awalnya adalah isya ya. Waktu sholat isya itu akhirnya adalah ketika fajar shadiq sudah terbit. Berarti itu juga menjadi waktu atau awal waktu sholat subuh. Wa awal waktu subahi tulu'ul fajri shadiqi, awal waktu subuh adalah terbitnya fajar shadiq, wa akhiruhu tulu'us syamsi, dan akhirnya adalah terbitnya matahari. As-subuhu lughatan an-nahar. Kata subuh itu secara bahasa itu artinya siang atau terang, ya, lawan dari gelap. Istilahan as-salatul makhsusah, dan secara terminologis kata subuh itu bilangnya subuh
Kalau orang Arab bilangnya subahun, as-subahu. Ya. Secara terminologis, subuh itu jadi nama bagi sholat yang dikerjakan pada waktunya. Waktunya itu awalnya adalah saat terbit fajar shodiq dan akhirnya adalah ketika matahari sudah keluar, sudah terbit. Ini waktu-waktu sholat yang 5. Ya, kita lihat dalilnya dalam kitab Al-Jawahir Ats-Tsaminah. Dalilnya itu diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lainnya dari Ibnu Abbas, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ammani Jibril indal baiti, ammani Jibrilu indal baiti marrataini. Jibril itu mengimami saya di rumah, yang maksud rumah di sini rumah Allah, Baitullah, Masjidil Haram. Jibril itu mengimami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjidil Haram itu sebanyak 2 kali. Ini setelah kewajiban sholat, ya. Yang kalau dalam hadis-hadis disebutkan itu pada peristiwa Isra dan Mi'raj, setelah diwajibkan sholat 5 waktu pada peristiwa Isra dan Mi'raj itu kemudian Jibril mengajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang diajarkan itu waktunya, selain tata cara sholatnya diajarkan juga waktunya. Fasalla al-dhuhra fil ula minhuma hina kan al-fai'u misla syirab. Jibril itu sholat duhur pada kali yang pertama itu ketika bayangan itu seperti asyirok itu tali sendal. Maksudnya ini ketika bayangan suatu benda itu masih pendek sekali. Jadi Nabi mengungkapkannya dengan tali sendal. Jadi sudah ada bayangan. Jadi setelah istiwa sudah zawal. Nah, penjelasannya nanti begitu dijelaskan oleh para ulama. Ungkapan Nabi di situ ketika bayangan suatu benda adalah sama kayak tali sendal. Maksudnya pendek banget bayangan suatu benda setelah istiwa, setelah matahari sudah condong ke arah barat, itu bayangan dari suatu benda itu masih sangat pendek. Artinya waktu duhur itu ya awalnya yaitu yang tadi disimpulkan oleh para ulama. Summa shalla al-asra hina kana kulli syai'in misla dhillihi. Kemudian Jibril sholat asar ketika segala sesuatu itu sama dengan bayangannya. Bahasa dalam ungkapan yang berbeda ketika bayangan suatu benda itu sama dengan bendanya. Gitu. Summa shalla al-maghrib hina wajabat asy-syams wa aftara as-shaim. Kemudian Jibril sholat maghrib bersama Rasulullah, ya maksudnya kan menjadi imam. Ketika matahari itu sudah jatuh. Wajabah itu mana aslinya jatuh. Wajabah kemudian artinya bisa wajib. Di sini makna yang aslinya. Kalau matahari wajabat itu maksudnya sudah tenggelam. Sudah hilang. Wa aftara as-shaim, dan orang yang berpuasa berbuka. Summa shalla al-isya hina ghaba asy-syafaq. Kemudian Jibril salat isya ketika syafaq itu hilang. Summa shalla al-fajr hina baraqa al-fajr. Kemudian salat fajar. Nah, di sini diungkapkan dengan salat fajar. Boleh dinamakan dengan salat fajar karena dia memang waktu fajar. Boleh dinamakan dengan salat subuh ketika fajar itu sudah terbit. Wa haruma at-ta'amu 'ala shaim, dan orang yang berpuasa dan makanan itu sudah haram bagi orang yang berpuasa. Nah, itu berarti awal waktu subuh. Kalau fajar sudah terbit dan orang puasa sudah nggak boleh makan, berarti sudah boleh sholat subuh. Nah, itu di hari yang pertama. Hari yang pertama ini di awal-awal waktu sholatnya. Kemudian di hari yang kedua, wa shalla al-marrah ats-tsaniyata,
Dan Jibril itu sholat pada kali yang kedua, al-zuhra, sholat zuhur, hina kana dhillu kulli syai'in mislahu. Ketika bayangan segala sesuatu itu sama dengan bendanya. Gitu ya. Liwaqtil asri bil amsi. Jadi sama dengan waktu asar yang sebelumnya, karena akhir waktu zuhur dengan awal waktu asar itu kan nyambung, gitu maksudnya. Jadi sholat zuhur di hari yang kedua itu di akhirnya, jadi sama seperti sholat asar di hari yang pertama. Maksudnya itu berdekatan ya, karena jaraknya cuma menit itu, bukan sama persis, karena pasti ada batasnya kan, dan itu sudah dijelaskan oleh para ulama batasnya itu bagaimana. Summa shalla al-asr hina kana dullu kulli syai'in mithlaihi. Kemudian dia Jibril salat asar ketika bayangan segala sesuatu itu dua kali bendanya. Bayangan suatu benda itu panjangnya itu dua kali panjang bendanya. Nah di sini nggak disebutkan, ini berarti kan sholat di hari yang kedua kan di akhirnya ya, nggak disebutkan akhir waktu asar itu adalah terbenamnya matahari, karena itu masih agak panjang itu. Ketika bayangan dari suatu benda itu dua kali lipat daripada bendanya, itu masih jauh sebelum matahari terbenam. Nah, nanti dari mana diambilnya matahari terbenam? Itu dari hadis yang lain. Karena waktu asar ini ya akhirnya itu ada dua. Ada yang pertama disebutkan di sini adalah ketika bayangan suatu benda itu dua kali bendanya. Jadi panjangnya itu dua kali lipat daripada panjang bendanya. Harus diingat tadi ya, selain bayangan saat istiwa. Nah itu masih jauh dari waktu terbenamnya matahari. Berarti ada dua waktu akhirnya itu. Nanti disimpulkan oleh para ulama. Berarti kalau setelah bayangan suatu benda itu sudah melebihi dua kali bendanya, maka itu sebetulnya itu sudah sudah waktu yang kalau mengerjakan sholat asar itu sudah minimal sudah makruh. Kalau dalam mazhab Syafi'i sudah makruh. Jadi nggak boleh menunda sholat asar sampai bayangan suatu benda itu dua kali lipat daripada bendanya. Dalam hadis yang lain disebutkan sampai matahari itu sudah menguning. Dan menguning kalau dilihat dengan mata itu sudah tidak menyakitkan mata, itu sudah batas waktu waktu pilihannya sudah habis. Ya. Semasalla al-maghrib liwaktihi al-awwal. Kemudian Jibril di hari yang kedua itu sholat maghrib sama dengan waktu sholat di hari yang pertama. Jadi sholat maghrib itu enggak disebutkan batas akhirnya dalam hadis ini. Ya, makanya para ulama itu menjelaskan bahwasanya sholat maghrib itu enggak boleh ditunda. Jadi begitu azan harus segera mengerjakan sholat. Berbeda dengan sholat duhur. Sholat duhur itu ada waktu pilihannya sampai akhir waktunya itu malahan. Kalau sholat asar itu sampai bayangan suatu benda itu dua kali bendanya. Terus sampai matahari itu menguning. Kalau waktu maghrib nggak ada. Waktu maghrib itu dalam hadis ini disebutkan Rasulullah SAW Jibril itu sholat di dua hari itu di waktu yang sama, yaitu di awalnya. Summa shalla al-isya al-akhirah hina dhahaba thuluthul lail. Kemudian Jibril di hari yang kedua itu sholat isya ketika sepertiga malam itu sudah terlewat. Jadi sudah masuk sepertiga yang kedua. Nah nanti dari sini, ini juga nggak disebutkan bahwasanya akhir waktunya itu saat terbit fajar shodiq. Ya. Makanya ini
termasuk sama dengan yang tadi, yang sholat asar itu, berarti ada 2 waktu akhirnya itu. Makanya nanti ya, kesimpulan para ulama itu, walaupun ada rincian-rinciannya, mereka banyak berbeda pendapat dalam menyimpulkannya, tapi secara umum sholat isya itu nggak boleh ditunda sampai kelewat sepertiga malam atau sampai kelewat pertengahan malam, karena nanti ada yang beberapa lafaz yang menyebutkan sampai nisful lail. Jadi nggak boleh sholat isya-nya itu jam 4 itu sebelum subuh, itu nggak boleh. Kecuali kalau ketiduran ya. Kalau dalam kondisi normal harus sholat isya sebelum tidur. Kalau tidak nanti kalau sudah kelewat sepertiga malam atau separuh malam ya, maka itu minimal sudah makruh mengerjakannya itu kalau tidak punya udzur. Summa shalla as-subha hina aswarat al-ard. Kemudian Jibril itu sholat subuh ketika bumi itu sudah terang. Tapi maksudnya itu terang di situ sebelum matahari muncul, ya, sebelum matahari terbit. Jadi setelah fajar itu nanti ada waktu ketika kalau kita melihat orang di sekitar kita itu sudah kelihatan tanpa ada bantuan cahaya ya. Kalau zaman sekarang yang mau malam mau siang ya kelihatan lihat orang. Maksudnya tanpa bantuan cahaya, lampu atau apa saja, itu dunia itu sudah kelihatan terang, itu disebut dengan asfarat al-ard, sudah kelihatan. Temannya tadi yang sholat di sebelahnya itu siapa udah kelihatan. Kalau sebelumnya itu masih belum kelihatan tanpa bantuan lampu. Jadi bukannya maksudnya itu matahari sudah kelihatan, enggak, tapi dunia sudah terang sebelum matahari muncul, sebelum matahari terbit. Summa iltafata ilayya Jibril, kemudian Jibril menoleh kepadaku, faqala, dan dia berkata, ya Muhammad, hada waktul anbiya min qablika. Ya Muhammad, ini adalah waktunya para nabi sebelum kamu. Wal waktu fima baina hadainil waqtaini. Dan waktu sholat itu adalah di antara 2 waktu ini. Jadi 2 kali Jibril mengimami Nabi, yang di hari pertama di awal waktu, di hari kedua di akhir waktu, kecuali maghrib. Kecuali maghrib itu di hari pertama dan kedua sama. Nah, begitu. Sini dijelaskan hadal hadis min ajma'il ahadis li awqatis sholawat. Di sini adalah di antara atau salah satu hadis yang paling komprehensif dalam menjelaskan waktu-waktu salat. Wa in kana fi ghairihi min sihahil ahbar siyadat alama tammanahu hadal hadis. Walaupun dalam hadis-hadis lain yang sahih itu terdapat tambahan-tambahan yang tidak dimuat oleh hadis ini. Makanya nanti dalam menyimpulkan hukum para fuqaha tidak cuma bersandar pada hadis ini saja, tapi bersandar pada yang lainnya. Misalnya tadi waktu asar, kalau dalam hadis yang barusan kita baca itu waktu asar ujungnya itu atau akhirnya itu pada saat bayangan suatu benda itu 2 kali bendanya. Tapi dalam kitab Safinatun Najah waktu asar itu habisnya ketika matahari terbenam. Nah, itu dari mana itu? Dari hadis yang lain. Ya. Hadis yang lain itu misalnya ini. Kita baca beberapa. Waktu zuhri, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr dari Nabi SAW, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, waktu zuhri malam yahdur al-asar. Waktu zuhur itu selama waktu asar itu belum datang. Artinya nyambung zuhur dan asar itu. Waktu asri malam tasfarru malam tasfarra asyamsu. Waktu asar itu selama matahari itu belum menguning. Selama matahari belum menguning. Jadi ada 2 ungkapan. Bayangan suatu benda itu 2 kali bendanya, itu ungkapan yang pertama. Yang kedua, mataharinya sudah kuning. Sudah kuning itu kalau
kalau kita lihat ke tembok ya, cahayanya yang mengenai tembok atau mengenai tanah itu warnanya kuning. Atau kalau ada yang menjelaskan kalau kita lihat mataharinya itu sudah nggak nyulok mata. Ya pokoknya kekuning-kuningan gitu. Yang jelas itu begini, matahari kalau masih di atas, ya masih tinggi, kita nggak akan kuat melihat itu, kecuali pakai kacamata hitam. Tapi kalau sudah kuning tuh kita sudah bisa melihat. Jadi ini dua hadis ini menyebutkan hal yang serupa. Ya, artinya akhir sholat asar itu adalah bukan terbenamnya matahari. Yang akhir sholat asar itu terbenamnya matahari nanti di hadis yang lain. Ya. Waktu maghribi malam yaskut saurus syafaq. Waktu maghrib itu adalah selama syafaq, ya, syafaq yang merah itu belum jatuh, belum hilang. Waktu isya'i ila nisfil lail, waktu isya sampai pertengahan malam. Ini yang Anda sebutin tadi. Ada hadis yang menyebutkan waktu isya itu ujungnya adalah pertengahan malam. Kalau di hadis yang pertama tadi kan sepertiga malam. Waktu fajri malam tatlu asyams, dan waktu fajar atau waktu subuh itu selama matahari belum terbit. Kemudian hadis yang lain juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka minas subhi raq'atan qabla an tatlu asy-syams faqad adraka as-subh. Barang siapa yang dapat satu rakaat dari subuh sebelum matahari terbenam, maka dia sudah dapat sholat subuh. Jadi dia dapat satu rakaat, kemudian belum selesai sholat subuhnya, masih kurang satu rakaat lagi, tapi matahari sudah terbit, maka dia dianggap sudah sholat subuh pada waktunya, maksudnya begitu. Waman adraka rakaatan minal asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-asr. Dan barang siapa yang dapat satu rakaat dari asar sebelum matahari terbenam, maka dia sudah dapat sholat asar. Nah, dari sini tadi yang diantara yang menunjukkan bahwasanya waktu sholat asar itu berarti sampai matahari tenggelam. Ya. Kemudian cara mengkompromikannya gimana dengan dua hadis sebelumnya itu yang menyebutkan waktu asar itu akhirnya adalah ketika bayangan suatu benda itu dua kali bendanya atau ketika matahari itu sudah menguning. Cara menyimpulkan hukumnya gimana? Ini hadis sahih juga yang diriwayatkan oleh Muslim. Cara menyimpulkannya para ulama itu diantaranya adalah mengatakan jadi waktu dibolehkannya sholat asar kalau tidak ada udzur itu adalah sampai bayangan suatu benda itu dua kali bendanya atau sampai mataharinya itu sudah kuning. Setelah itu, kalau tidak ada udzur, belum sholat asar, maka ada yang mengatakan itu makruh, ada yang mengatakan haram. Haram itu maksudnya ya tetap aja dia wajib sholat, tetapi dia berdosa karena mengakhirkan sholat asarnya itu sampai bayangan suatu benda melebihi dua kali bendanya atau sampai mataharinya itu sudah menguning. Jadi minimal hukumnya itu makruh atau haram. Tapi tetap wajib dilaksanakan. Jadi di satu sisi dia itu wajib karena itu sholat wajib. Di sisi lain dia dapat dosa. Gitu, karena menunda. Begitu cara mengkompromikannya. Begitu juga tadi waktu subuh itu karena di hadis yang tadi di salah satu hadis disebutkan itu di hadis yang pertama ya, disebutkan bahwasanya Jibril itu sholat di hari yang kedua itu saat dunia itu sudah terang sebelum terbit matahari. Padahal di salah satu hadis, jadi di hadis yang terakhir
Itu disebutkan akhir waktu subuh itu adalah ketika matahari terbit. Nah, itu artinya waktu pilihan untuk mengerjakan sholat subuh itu dari fajar shodiq sampai dunia itu sudah terang. Nah, itu waktu utamanya nanti ada khilaf di antara para ulama apakah di awal waktu atau menunggu sampai agak terang. Nah, itu ada dua pendapat. Tapi yang jelas tidak boleh ditunda sampai matahari itu keluar. Kalau diakhirkan sampai agak terang, ya, jadi pas selesai sholat itu sudah terang dunia, itu ada yang berpendapat seperti itu berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tentang waktu-waktu sholat, ya. Kira cukup segini tentang waktu-waktu sholat. Kita kembali lagi ke matan. Wal asfaqu salah satun. Syafaq itu ada 3. Ahmaru wa asfaru wa abyadu. Syafaq itu ada 3. Merah, kuning, dan putih. Merah, kuning, dan putih. Al-ahmar maghribun. Yang merah itu waktu maghrib. Jadi kalau syafaqnya masih merah, maka itu masih waktu maghrib. Wal asfaru wal abyadu isya'un. Yang kuning dan yang putih itu adalah isya, waktu isya. Wa yundabu ta'khiru salatil isya'i ila an yaghiba syafaqul asfar wal abyad. Dan dianjurkan untuk mengakhirkan sholat isya, maksudnya jangan sholat isya dulu, sampai syafaq yang kuning dan putih itu hilang. Walaupun dalam madhab Syafi'i, kalau syafaqnya yang merah itu sudah berganti kuning atau putih, itu berarti waktu maghrib sudah habis, masuk waktu isya. Tetapi dianjurkan jangan buru-buru sholat isya dulu, tunggu sampai ya syafaqnya itu betul-betul hilang semuanya, sampai betul-betul gelap. Ya, begitu maksudnya. Ya. Kita lihat penjelasannya. Ya, syafaq itu ada 3, tadi sudah disebutkan. Ya, yang pertama adalah ahmar. Wa yadullu wujuduhu ala baqa'i waqtil maghrib. Ya. Adanya syafaq ahmar itu menunjukkan waktu maghrib itu masih tersisa. Kemudian syafaq yang kedua dan ketiga adalah asfar wa abyad. Asfar kuning, abyad putih. Wa yadullu wujuduhuma ala dukhuli waqtil isya. Keberadaan syafaq yang kuning dan yang putih ini menunjukkan masuknya waktu isya. Tadi disebutkan di awal-awal syafaq itu artinya syafaq yang dimaksud itu yang merah ya. Tapi yang kuning dan yang putih ini disebut syafaq juga. Nah, di sini dijelaskan wa itlaqu ismi syafaq alaihima majasun. Penggunaan nama syafaq, kata syafaq itu digunakan untuk menunjuk yang kuning dan yang putih itu majas. Itu adalah majas, bukan penggunaan yang sebenarnya. Sebenarnya yang namanya syafaq itu yang merah, tapi yang kuning dan yang putih boleh juga disebut dengan syafaq, tapi dengan secara majas, bukan secara hakiki. Kadang-kadang orang Arab begitu menggunakan suatu kata itu tidak untuk menunjukkan makna yang sesungguhnya, tapi untuk menunjukkan makna yang tidak sesungguhnya. Misalkan itu ada dalam semua bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Misalkan orang Arab menggunakan kata asad, mana aslinya itu singa, tapi kadang-kadang mereka bilang ro'aitu asadan alal mimbar. Saya melihat seekor singa di atas mimbar. Singa apaan yang di atas mimbar itu?
Itu maksudnya bukan singa beneran, tapi maksudnya seorang khotib atau seorang orator yang sangat piawai dalam berkhutbah atau berpidato. Disebut juga dengan asad oleh orang Arab. Kemudian yundabu limuridi salatil isya. Tadi itu yang tentang dianjurkan untuk menunda walaupun sudah keluar syafaq kuning atau putih. Dianjurkan bagi orang yang mau sholat isya an yasbira ila an yagiba asyafaqul asfar wasyafaqul abyad. Dianjurkan supaya dia itu bersabar nunggu sampai syafaq yang kuning dan syafaq yang putih itu hilang. Khurujan minal khilaf, sebagai bentuk keluarnya kita dari ruang lingkup yang diperselisihkan. Ini istilah fikih ya, khurujan minal khilaf atau al-khuruju minal khilaf, itu istilah fikih. Maksudnya kalau ada wilayah yang diperselisihkan di antara para fuqaha, maka dianjurkan supaya kita keluar dari wilayah itu. Maksudnya kita mengamalkan sesuatu yang menurut semua fuqaha itu benar, nggak ada yang bilang itu salah. Ya. Kita lihat dalam Al-Jawahir disebutkan wadzalika lil khuruji minal khilaf, sama dalam Al-Jawahir. Kenapa kok dianjurkan supaya menunggu sampai syafaq yang kuning dan yang putih itu hilang dulu, walaupun menurut madhab Syafi'i itu sudah masuk waktu isya, ya, tapi dianjurkan suruh tunggu dulu ya beberapa menit sampai betul-betul hilang, gak ada lagi cahaya sisa-sisa matahari, ya, baru mengerjakan sholat isya. Ini juga disebutkan wadzalika lil khuruji minal khilaf. Yang demikian itu untuk keluar dari perselisihan. Kenapa begitu? Karena kalau kita sholatnya itu saat sholat isya-nya itu saat masih ada syafaq yang kuning dan yang putih, maka menurut salah satu imam madhab itu belum habis waktu maghribnya, masih waktu maghrib itu. Itu pendapatnya Abu Hanifah. Wal qaidah annal khuruj minal khilaf mustahabun, dan kaidah fikih di antara kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para ulama ahli fikih itu bunyinya al khuruju minal khilafi mustahabun, keluar dari perselisihan, maksudnya keluar dari wilayah yang diperselisihkan oleh para fuqaha itu mustahab, itu disukai, dianjurkan. Lianna ba'dul ulama dhahabu ila anna waqtal isya'i min maghibis syafaqil abyad hina yaswaddu al-ufuq. Karena sebagian ulama itu berpendapat bahwasanya waktu isya itu mulai dari hilangnya syafaq yang putih ya, di saat ufuk itu sudah menjadi hitam, sudah gelap, sudah enggak ada cahaya bekas matahari lagi. Jadi intinya kalau masih ada cahaya putih, itu menurut sebagian ulama itu belum masuk waktu isya. Jadi kalau kita nunda sebentar sampai matahari itu betul-betul sisa cahaya matahari itu betul-betul hilang, syafaq itu sudah betul-betul enggak ada, langit di ufuk barat itu sudah betul-betul hitam, gelap, ya, maka tidak ada yang mengatakan bahwasanya sholat kita itu belum masuk waktunya. Tapi kalau kita sholat saat masih ada syafaq yang merah, menurut madhab Syafi'i itu sudah sah sholatnya. Tapi menurut Abu Hanifah itu tidak sah sholatnya karena itu masih waktu maghrib. Nah, di sini bisa kita lihat penjelasan tambahan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ya, dalam ensiklopedia fikih Kuwait itu disebutkan dhahaba Abu Hanifah ila anna syafaqa wal bayad alladhi yadhharu fi jawis sama ba'da dhahabil hamrah. Abu Hanifah itu berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan syafaq dalam hadis Nabi itu adalah
cahaya putih yang keluar di langit setelah hilangnya cahaya merah. Jadi ini perbedaan di antara Abu Hanifah dan jumhur ulama dalam memahami yang dimaksud dengan syafaq itu apa. Kalau jumhur ulama mengatakan syafaq itu cahaya merah. Kalau Abu Hanifah mengatakan syafaq itu cahaya putih setelah yang merah itu hilang. Gitu. Jadi artinya ya saat cahaya yang putih itu keluar menggantikan cahaya yang merah itu justru itu akhir waktu maghrib. Jadi masih maghrib, belum masuk waktu isya. Jadi begitu ya. Wa dhahaba as-sahibani ila anna syafaq wal hamra. Sementara dua sahabatnya Abu Hanifah, dua muridnya Abu Hanifah itu berpendapat bahwasanya yang dimaksud syafaq itu adalah yang merah. Wa huwa madhabu jumhuril fuqaha, dan ini adalah pendapatnya mayoritas fuqaha. Jadi ini pelajaran penting bagi kita ya. Kita lihat adanya perbedaan di antara para ahli fikih, para ulama, ya, bahkan dalam satu madhab, bahkan antara guru dan murid itu ya biasa saja berbeda pendapat. Kita lihat di sini Abu Hanifah itu bukan hanya berbeda dengan mayoritas ulama, tapi berbeda dengan dua muridnya Abu Hanifah itu. Muridnya Abu Hanifah yang meneruskan madhabnya Abu Hanifah itu berbeda pendapat dengan Abu Hanifahnya terkait dengan apa yang dimaksud dengan syafaq ini. Tapi ala kulli hal pendapatnya Abu Hanifah itu mu'tabar, ya, diakui sebagai salah satu pendapat dalam fikih. Jadi makanya kembali ke yang tadi, sebisa mungkin kalau ada perbedaan di antara para ulama, misalnya dalam hal menentukan akhir waktu maghrib, maka ditunda saja sebentar, karena itu kan hitungannya cuma menit, supaya kita keluar dari medan yang diperselisihkan. Karena di saat kita sholat isya, saat masih ada cahaya putih, syafaq putih, maka menurut jumhur itu sholat isyanya sudah sah, tapi menurut Abu Hanifah tidak sah karena belum masuk waktunya. Ya, berarti kita berada di ruangan yang diperselisihkan. Makanya disuruh keluar. Al-khuruj minal khilafi mustahabun, keluar dari wilayah yang diperselisihkan itu dianjurkan. Terakhir, ini ada keterangan itu kalau dihitung dengan menit dan derajat, ya. Wal farqu baina syafaqaini yuqaddaru bi salati darajat, ya. Perbedaan antara dua syafaq yang merah dan yang putih itu bisa ditetapkan kalau dengan derajat itu 3 derajat. Kan matahari itu kan bergerak, ya, dan menurut pandangan kita dari bumi dia bergerak, dia itu berarti kan turun karena tenggelam, yang siangnya di atas kita kemudian terbenam di barat. Nah itu bergeraknya itu 3 derajat. 1 derajat itu 4 menit. Jadi kalau 3 derajat itu 12 menit. Jadi itu selisihnya itu begitu maksudnya. Jadi nanti itu dalam penentuan waktu maghrib, ya, menurut madhabnya Abu Hanifah dan madhabnya jumhur itu bedanya 12 menit. Karena selisihnya itu ada 3 derajat. 3 derajat itu perbedaan antara dua syafaq yang merah dan yang putih itu, ya, itu 3 derajat. Artinya setelah yang merah itu masih ada yang putih, ya, matahari bergerak sejauh 3 derajat. Kalau dimeniti 1 derajat itu 4 menit, berarti 3 derajat sekitar 12 menit gitu. Jadi nunggu saja, maksudnya ini tadi ya, kembali ke yang tadi, ditunggu saja. Kalau mengikuti madhab Syafi'i, tunggu setelah 12 menit, baru setelah itu sholat isya, karena setelah 12 menit itu fajar yang putih sudah hilang, ya,
Sehingga menurut semua ulama itu sudah masuk waktu Isya. Ini sekali lagi anak ingatkan, ini pelajaran ini memang agak, kalau dipelajari begini memang agak susah ya. Dan sekarang prakteknya kita sudah nggak melihat matahari secara langsung, kita melihat jadwal sholat yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Jadi nggak apa-apa, itu jadwal sholat itu adalah ijtihad para ulama yang mereka ahli dalam ilmu falak, bisa menghitung sampai ke tingkat menit, ya, menentukan waktu sholat dan perubahannya dari hari ke hari. Karena waktu sholat itu mengikuti matahari, dan matahari itu bergeser terus dari hari ke hari. Tadi terbitnya matahari saja yang sudah Ana jelaskan, itu setiap hari itu bergeser. Ya. Nah, nanti barang siapa yang belum mengamati, boleh mulai mengamati dari titik yang sama ya. Matahari terbit itu setiap hari, ya nggak perlu dilihat setiap hari. Sekarang lihat aja dia terbitnya itu di timur sebelah mana. Kemudian nanti sebulan kemudian lihat lagi, dia akan bergeser pasti itu. Ya. Selama setengah tahun itu bergesernya sudah jauh itu. Dari timur sebelah selatan ke timur sebelah utara, nanti balik lagi ke selatan lagi, balik lagi ke utara, begitu terus. Ya begitu. Jadi waktu sholat itu mengikuti matahari, dan matahari itu yang nggak sama. Makanya waktu sholat itu geser-geser. Yang di Indonesia saja, yang di Katulistiwa, kita ini di Katulistiwa, waktu sholat itu geser-geser. Misalnya waktu Isya. Waktu Isya nanti kadang-kadang jam 7 kurang. Ini kalau di Kuningan, jam 7 kurang. Kalau sekarang ini kan hampir jam setengah 8 waktu Isya. Ya. Waktu subuh juga sama. Semua waktu sholat itu sama. Apalagi di negara-negara yang jauh dari Katulistiwa, yang tinggal di Timur Tengah, itu kan siang dan malamnya saja itu udah kelihatan perbedaannya ya. Musim panas siangnya panjang ya, kadang-kadang Isya itu jam 9 malam baru Isya. Subuh jam 3, jadi siangnya panjang. Kalau puasa itu sangat lumayan itu ya. Nah, ibadahnya lumayan berat. Kalau musim dingin sebaliknya. Musim dingin siangnya pendek, malamnya yang panjang ya. Subuh itu kalau di Mesir dulu, subuh itu kadang jam 6 baru subuh, jam 4 sudah maghrib. Jadi kalau pas Ramadan itu, pas musim dingin itu puasanya pendek. Tapi kalau pas musim panas ya harus bersabar. Nah itu diantara yang menunjukkan waktu ibadah kita itu ditentukan oleh matahari sebetulnya. Tetapi itu sudah disimpelkan oleh para ulama dengan membuat jadwal-jadwal yang ditunjukkan oleh jam dan menit. Makanya bergeser terus. Kalau mengikuti matahari sebenarnya nggak bergeser. Ya, mengikuti matahari saja. Matahari terbit berarti sudah habis waktu subuh. Matahari di atas, di puncak atas, geser dikit, masuk waktu zuhur. Begitu sebetulnya. Tapi kan susah itu kalau tiap hari harus melihat matahari. Kalau kulihal, tapi ilmu-ilmu ini tetap harus dipelajari dan diajarkan supaya nanti suatu saat dalam kondisi sudah kita harus kembali lagi ke alam, ya masih tahu. Kalau tidak nanti ya pada nggak tahu. Baik, untuk yang waktu-waktu yang diharamkan untuk salat kayaknya tidak bisa kita pelajari malam ini, jadi insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Ya. Untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah, diluruskan, diberikan taufik, dan dibukakan ilmu yang seluas-luasnya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.